ada latar belakang yang membuat Jepang kok bisa sih dia menjadi negara imperialis, ada titik tolaknya. Ternyata Jepang menjadi negara imperialis karena dia berhasil melaksanakan politik membuka dirinya. Jepang bisa membuka diri terhadap kemajuan. Dan bagaimana proses membuka dirinya? Sebelumnya Jepang adalah negara yang terisolasi atau mengurung dirinya. Sejak kapan sih mengurung diri Jepang dan sejak kapan terbukanya? Nah, Jepang menjadi negara tertutup atau negara terisolasi ketika masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa. Ya. Di masa Keshogunan Tokugawa diterapkan sebuah kebijakan yang bernama Sakoku pada tahun 1633 sampai 1853. Ya. Sakoku nih. Shogunan Tokugawa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu Keshogunan, apa itu Tokugawa? Keshogunan berasal dari satu kata yaitu shogun. Shogun itu kita kenal sebagai panglima militer atau kalau sekarang itu sebagai panglima TNI ya, mirip-mirip begitu deh. Terus Tokugawa adalah nama klan atau nama marga atau nama keluarga. Keluarga yang memerintah Jepang lewat sistem keshogunan secara turun-temurun. Nah, shogun pertama di era Keshogunan Tokugawa adalah Tokugawa Ieyasu. Dan shogun terakhirnya nanti di tahun 1868 yaitu Tokugawa Yoshinobu. Ini. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah, Jepang sekarang jadi negara maju, tapi dulu sempat menjadi negara tertutup melalui kebijakan Sakoku atau negara terrantai atau negara tertutup. Gitu. Kenapa Jepang menerapkan kebijakan Sakoku? Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu ditekankan ya. Kalian catat baik-baik. Sakoku. Kenapa Jepang menerapkan politik isolasi atau Sakoku? Karena bangsa Jepang tidak ingin kebudayaan dan tradisinya rusak akibat pengaruh dari bangsa asing. Makanya dia menutup diri dari pengaruh bangsa asing. Bahkan akses-akses pelabuhan, daratan Jepang itu tidak boleh didatangi oleh bangsa asing. Agar tradisinya tetap terjaga gitu. Salah satu tradisi Jepang yang kita kenal bahkan hingga sekarang adalah tradisi berupa kepercayaan. Aliran kepercayaan yang disebut sebagai Shintoisme. Tulisannya Shintoisme. Shintoisme atau kepercayaan masyarakat Jepang yang meninggikan atau mendewakan, memuja-muja Dewi Matahari. Nah, nama Dewi Mataharinya disebut oleh orang Jepang Amaterasu Omikami. Makanya kalau kalian lihat bendera Jepang, background warna putih, terus ada bundaran lingkaran merah. Nah, lingkaran merah itu adalah simbol dari matahari. Itu bukti bahwa bangsa Jepang itu sangat menghormati matahari ya, gitu. Khususnya Dewi Matahari Amaterasu Omikami. Gitu. Nah, selanjutnya di masa Tokugawa dikenal juga sebagai masa Edo, zaman Edo. Karena Edo itu merupakan nama ibu kota pemerintahan Jepang ketika masa Tokugawa. Kalau sekarang Edo kita kenal sebagai kota Tokyo. Ibu kota Jepang modern sekarang. Nah, bagaimana kebijakan Sakoku itu kemudian menghadapi tantangan dan digoyahkan dengan adanya kedatangan armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi namanya Matthew Calvert Perry. Nah, Commodore Matthew Calvert Perry. Commodore itu adalah gelar perwira Angkatan Laut ya, perwira tinggi. Matthew C. Perry bersama armadanya tiba di Kepulauan Jepang, khususnya di Teluk Tokyo, pada tahun 1853. Apa sih tujuannya orang Amerika ini datang ke Jepang? Ternyata Commodore Perry bertujuan membawa misi untuk, perlu dicatat hati-hati nih. Apa tujuan Commodore Perry datang ke
Jepang. Untuk apa? Untuk memaksa pemerintahan Jepang agar membuka akses pelabuhan-pelabuhan di Jepang bagi bangsa asing. Jadi Matteo Ceperi itu memaksa, ayolah Jepang, buka pelabuhan kalian untuk akses perdagangan bangsa asing seperti kami, orang-orang Barat, orang-orang Eropa maupun Amerika, gitu. Nah, pemaksaan dari Matteo Ceperi itu dan kedatangan Matteo Ceperi ternyata membuat sebagian dari orang Jepang itu sampai kaget, heran, terkagum-kagum. Dengan apa? Dengan kemajuan armada militer Angkatan Laut Amerika. Jadi ketika Commodore Perry bersama armadanya datang di pelabuhan Jepang itu, warga Jepang melihat di pantai, kelihatan sudah ada kapal besar, berteknologi canggih, sudah ada mesin-mesin meriam segala macam, dan kapal itu dikenal sebagai Black Ship, kapal hitam. Nah, kapal itulah yang ditumpangi oleh Commodore Perry beserta armadanya. Gitu. Kapal itu ternyata memperlihatkan kebesaran atau kejayaan bangsa Barat di mata orang-orang Jepang yang sebelumnya sangat tertutup. Jadi orang Jepang yang sangat tertutup ketika melihat, wah itu kapal keren banget, teknologinya sebenarnya canggih sekali. Kok kita baru tahu ya ada kapal secanggih itu? Nah orang Jepang mulai terbuka tuh wawasannya. Kenapa kita tidak bisa semaju mereka? Apa sih rahasianya mereka bisa sampai punya teknologi kayak gitu yang keren banget gitu loh. Kira-kira gitu kalau orang Jepang lihat di masa tersebut ya, di tahun 1853-an. Nah, dari situlah bangsa Jepang mulai tergugah, pikirannya membuka dirinya, kita ternyata sudah tertinggal jauh dari bangsa kulit putih itu, kalau kata orang Jepang gitu. Mulailah goyah Keshogunan Tokugawa ini. Nah, kegoyahan Keshogunan Tokugawa ini yang mulai melemah akibat kekuatan teknologi dan militer dari bangsa Amerika ketika itu, memaksa Keshogunan Tokugawa pada akhirnya menyepakati perjanjian yang kita kenal dengan nama Konvensi Kanagawa. Konvensi Kanagawa isinya tentang apa? Nah, Konvensi Kanagawa ini isinya tentang pemerintah Jepang, dalam hal ini dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa, bersedia untuk membuka izin dan akses pelabuhan-pelabuhan milik Jepang agar bisa dimasuki dan disinggahi oleh pedagang asing untuk aktivitas perdagangan maupun aktivitas tempat tinggal. Jadi, Konvensi Kanagawa ini melegalkan atau mengizinkan seluruh kapal dari bangsa asing untuk berlabuh dan melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan milik Jepang. Dengan otomatis, maka Jepang mulai menjadi negara yang terbuka dan bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke? Yaudah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, setelah Jepang mulai terbuka akibat adanya perjanjian Konvensi Kanagawa tadi, terjadi perubahan besar dalam bidang politik dan dibuktikan dengan munculnya apa? Restorasi Meiji. Restorasi ini berarti pengembalian. Pengembalian apa sih maksudnya? Nah, restorasi Meiji adalah revolusi politik yang mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa, mengembalikan kekuasaan negara kepada Kaisar Mutsuhito ketika itu, kaisar yang memerintah Jepang ya. Jadi, sebelumnya Jepang diperintah oleh kaum militer, para tentara. Dalam hal ini, Keshogunan Tokugawa, keshogunan dari keluarga Tokugawa. Nah, setelah masuk masa restorasi Meiji, Kaisar Meiji atau Kaisar Mutsuhito melakukan perombakan besar. Pemerintahan sebaiknya dikembalikan lagi kepada saya sebagai kaisar, kata Kaisar Meiji. Jadi, kaum shogun sudah selesai, berakhir masa kekuasaannya. Sayalah yang memegang pemerintahan. Saya akan melakukan reformasi atau restorasi besar-besaran agar Jepang menjadi bangsa semaju seperti bangsa Eropa ataupun bangsa Amerika. Gitu. Nah, restorasi Meiji inilah yang menjadi tonggak dasar perubahan
besar-besaran dari bangsa Jepang, hingga mengakibatkan bangsa Jepang memasuki era keterbukaan. Keterbukaan terhadap apa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya dari bangsa Barat. Gitu. Makanya, Kaisar Meiji ini juga disebut sebagai kaisar yang membawa pemerintahan yang tercerahkan. Kaisar Meiji. Gitu. Tercerahkan gimana? Karena dengan adanya keterbukaan, wawasan orang Jepang terbuka, bisa menerima perubahan yang kuat gitu. Nah, selanjutnya bangsa Jepang kemudian melakukan berbagai upaya hingga mereka menjadi bangsa yang berkembang banget industrinya dari restorasi Meiji menuju ke perkembangan industri. Nah, perkembangan industri inilah yang nantinya mengantarkan Jepang menjadi negara imperialis. Jadi, restorasi Meiji itu, Kaisar Meiji mengirimkan putra-putra bangsa Jepang untuk belajar ke Eropa maupun ke Amerika. Belajar apa? Tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari sana. Dari situ, mereka setelah mendapatkan ilmunya, mereka balik lagi ke Jepang. Mengembangkan apa? Iptek lagi dia kembangin, dia bikin kreasi, inovasi, hingga muncullah berbagai industri-industri besar di Jepang. Industri besarnya antara lain, misalnya di bidang otomotif. Kalau kalian sering lihat Toyota, Honda, Kawasaki, dan sebagainya, itu adalah buah dari restorasi Meiji. Karena bangsa Jepang berhasil mengembangkan industrinya secara besar-besaran. Gitu. Dan hingga sekarang masih kita rasakan kan, efek-efek dari perkembangan industri otomotif salah satunya. Nah, ketika berkembang industri, otomatis ekonomi Jepang meningkat dong. Nah, ekonomi Jepang meningkat, dan menjelang abad ke-20 atau tahun 1900, Jepang berkembang menjadi negara imperialis. Apa itu imperialis? Imperialis berasal dari kata impere. Impere artinya memerintah. Nah, Jepang menjadi negara imperialis berarti Jepang menjadi negara yang mampu menguasai dan memerintah negara lain. Secara sederhana, imperialis berarti menjajah. Gitu. Nah, sebelum dia menjadi negara imperialis, Jepang membutuhkan apa aja? Nah, ini kita perkuat dulu nih aspek ekonomi Jepang. Jadi, imperialis itu biasanya merujuk kepada ekonomi dan politik. Jadi, kita lengkapi dulu ekonominya nih. Jepang gimana ekonominya ketika awal-awal menjadi negara imperialis? Ternyata Jepang membutuhkan ini. Yang pertama, pasokan bahan mentah yang stabil. Contoh bahan mentah yang sangat diperlukan Jepang dalam hal industri adalah minyak bumi. Minyak bumi itu penting untuk apa? Bahan bakar kendaraan, bahan bakar mesin di pabrik-pabrik, terus persenjataan dan sebagainya. Salah satunya minyak. Makanya dia nanti datang ke Indonesia, salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh minyak bumi untuk kebutuhan perang. Kedua, Jepang sebagai negara imperialis membutuhkan jalur pelayaran yang aman, yang tidak diganggu bangsa lain agar tidak diserang maupun tidak dirampok ya di perjalanan dan pelayarannya. Dan yang ketiga, Jepang sebagai negara imperialis membutuhkan pasar bagi hasil-hasil industrinya. Pasar ini maksudnya apa sih? Tempat jualan. Jadi Jepang punya industri, punya pabrik, memproduksi misalnya mobil, motor. Terus mereka nyari tempat jualannya di mana? Ya di negara-negara yang mereka taklukkan, yang mereka jajah. Ya salah satunya Indonesia gitu. Yang hingga sekarang bahkan produk-produk Jepang sampai sini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Proses Jepang menuju negara imperialis. Baik. Ada yang ditanyakan? Saya anggap kalian sudah cukup paham di sini. Kalau masih ada yang bingung, silakan di sela saja, nggak apa-apa, izin bertanya. Nah, sebagai negara imperialis, Jepang secara ekonomi berkembang pesat. Kemudian ekonomi ketika berkembang pesat, Jepang beralih pada ambisi politik. Apa ambisi politiknya? Jepang ingin menguasai banyak wilayah di sekitar benua Asia dan Samudra Pasifik. Nah, makanya Jepang nanti mempunyai ideologi atau filosofis tentang imperialismenya. Apa ideologinya? Kita kenal sebagai Hakko Ichiu. Hakko berarti 8 penjuru dunia. Dari kata Hachi dan Ko. Hachi 8, Ko itu arah atau penjuru dunia.
Terus yang kedua, ichiu. Ichiu berasal dari kata ichi dan u. Ichi berarti satu, u itu dari ue. Ue artinya, kalau dalam bahasa Jepang, atas atau atap. Nah, jadi hako ichiu secara harfiah berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Maksudnya adalah seluruh wilayah di dunia itu harus berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Dai Nippon atau Kekaisaran Jepang. 8 penjuru dunia. Nah, kalian ingat geografi. Ada kompas kan, ada peta. Penjuru dunia itu maksudnya 8 mata angin, arah mata angin. Utara, timur, selatan, barat. Terus ada timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya. Gitu. Jadi seluruh dunia harus berada di bawah naungan Jepang. Nah, ajaran Hako Ichiu menempatkan Jepang sebagai bangsa yang berkewajiban untuk mempersatukan dan memajukan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebenarnya intinya dari kalimat yang poin kedua ini adalah Jepang harus bisa menguasai seluruh bangsa di dunia. Di bawah apa? Di bawah atap pemerintahannya. Pemerintahan Kekaisaran Dai Nippon atau Kekaisaran Jepang. Nah, makanya Jepang sebelum sampai di Indonesia dia sudah menerapkan konsep. Konsep apa? Kekaisaran besar mereka, imperium, kekuasaan yang meluas. Yang bernama Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Asia Timur Raya itu meliputi wilayah Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan, Asia Tenggara, sampai ke Samudra Pasifik. Gitu. Baik, sampai sini ada yang masih bingung? Atau mungkin kalau terlalu cepat bilang aja ada yang mungkin perlu diulang? Silakan. Oke, yaudah kita lanjut. Nah, dengan landasan politik ideologi Jepang yang ingin menguasai seluruh dunia dengan Hako Ichiu tadi, Jepang semakin percaya diri untuk melakukan imperialisme ke berbagai negara. Bukti kepercayaan diri Jepang semakin meningkat adalah ketika tahun 1905 Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam perang Japanese-Russo atau Japanese-Russo War. Di mana perang ini, nah kalian harus tahu nih fakta sejarah ini, Jepang menang atas Rusia dalam Japanese-Russo War yang berakhir di tahun 1905 ya. Maknanya yang kalian harus tangkap dari sini. Kemenangan Jepang ini terhadap Rusia bermakna bahwa Jepang sebagai bangsa Asia berhasil membuktikan bahwa tidak selamanya bangsa Eropa unggul dalam berbagai hal. Karena sebelumnya banyak propaganda atau pandangan bahwa bangsa Eropa pasti bangsa yang hebat, bangsa yang unggul. Makanya bangsa Eropa bisa menjajah banyak wilayah di dunia. Rusia, Inggris, Prancis, Belanda, dan sebagainya itu bisa menguasai banyak wilayah. Tapi Jepang mematahkan anggapan tadi bahwa tidak selamanya bangsa Eropa unggul. Ini kami buktinya. Kami bangsa Asia, atau orang Jepang nih ya. Kami bangsa Asia bisa ngalahin orang Rusia. Rusia yang wilayahnya seluas itu aja kita bisa kalahin. Jepang wilayahnya kecil coy, gitu. Di situ loh makin pede Jepang untuk memperluas imperialismenya. Makanya nantinya Jepang semakin gencar memperluas pendudukannya ke berbagai penjuru. Apalagi ketika Jepang terlibat dalam Perang Dunia II bersama blok Axis. Nah, Jepang terlibat dalam Perang Dunia II dimulai sekitar tahun 1941. Akhir tahun 1941 ya kira-kira. Bersama blok Axis. Blok Axis adalah blok poros dalam Perang Dunia II. Nah, kalian nanti cek lagi ya materi tentang Perang Dunia II di sejarah peminatan kelas 11. Blok Axis terdiri dari Jepang, Jerman, dan Italia. Dalam Perang Dunia II, blok Axis melawan blok Sekutu. Blok Sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris, beserta negara-negara kawan-kawannya yang lain. Gitu. Jadi, di Perang Dunia II inilah Jepang menunjukkan kebolehan militernya, bahkan sampai nantinya nantangin Amerika. Nah, apa maksudnya nantangin Amerika, Pak? Karena Jepang di tanggal 7 Desember 1941
berani banget bahkan nekat menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan Jepang ke wilayah Pearl Harbor ini membuat Jepang terlibat semakin intens di dalam Perang Dunia II, khususnya di front Pasifik, front di sekitar Samudra Pasifik. Gitu. Nah, dengan serangan Jepang itu juga, Amerika yang awalnya masih anteng, masih kalem menanggapi peristiwa Perang Dunia II yang sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 1939 di Eropa. Tapi di Pasifik baru mulai 1941. Amerika masih anteng, tapi ketika Jepang udah nyerang pangkalan Angkatan Laut mereka, wah Jepang ngajak ribut, udah Amerika terjunlah dalam Perang Dunia II. Dan Amerika bergabung nanti di blok sekutu. Gitu. Nah, imperialisme Jepang berlangsung semakin kuat lagi, dan Jepang perlahan-lahan mulai menguasai berbagai wilayah di Asia. Dari Tiongkok, terus dia ke selatan lagi, dia menguasai Asia Tenggara. Dan di 10 Desember dan 16 Desember 1941, Jepang berhasil menduduki atau menguasai Filipina dan Myanmar atau Birma. Gitu. Mulai perlahan masuk ke Filipina dan Myanmar, terus ke Thailand, terus ke Malaysia, Semenanjung Malaya, dan nanti tiba di Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang berhasil mendarat dan menguasai kota Tarakan di Kalimantan Timur. Jadi, ini seperti di materi SD ya, atau SMP, kota tempat pertama kali tentara Jepang mendarat di Indonesia adalah Tarakan di Kalimantan Timur. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam lagi, bukan di mananya, tapi mengapa Jepang memilih Tarakan sebagai kota pertama mendaratnya mereka di Indonesia? Kenapa bukan Batavia? Kenapa bukan Surabaya? Kenapa bukan Semarang dan lain-lain? Kenapa harus Tarakan? Nah, perlu kamu catat dan pahami nih. Kalau ada pertanyaan, apa alasan Jepang pertama kali tiba di Indonesia? Itu pertama kali tibanya di kota Tarakan. Apa alasannya? Karena Jepang mengincar sumber daya alam berupa minyak bumi yang banyak terkandung di dalam buminya kota Tarakan. Jadi, alasan utama Jepang mendarat di Tarakan untuk pertama kali tiba di Indonesia adalah untuk memperoleh minyak bumi. Kenapa minyak bumi, Pak? Emang apa pentingnya minyak bumi? Balik lagi, Jepang itu negara industri. Nah, sebagai negara industri membutuhkan minyak bumi untuk operasional industri dan keperluan perang. Gitu. Jadi, minyak dipentingkan untuk industri dan kebutuhan perang. Gitu. Nah, dari Tarakan ini, tentara Jepang secara cepat dengan operasi guritanya dia masuk terus ke berbagai kota-kota di Indonesia. Yang ketiga itu masih dijaga oleh Belanda, masih dikuasai Belanda. Dari Tarakan beralih ke Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin. Ini 4 kota besar di Pulau Kalimantan ya. Kemudian berlanjut nyebrang nih ke Pulau Sumatera. Palembang ya, ke Palembang. Jadi tanggal-tanggal ini adalah tanggal di mana kota-kota yang disebutkan di sini berhasil dikuasai Jepang. Tuh. Dan selanjutnya dalam rentang bulan Februari sampai Maret 1942 ya, Jepang kemudian menduduki wilayah kekuasaan Belanda yang berada di Sumatera dan Jawa. Jadi dari Kalimantan nyebrang, nguasain nyerang Sumatera. Sumatera udah berhasil banyak dikuasai Jepang. Tentara Jepang kemudian pada tanggal 1 Maret 1942 secara bersamaan tiba mendarat di 3 wilayah di Pulau Jawa. Jadi tanggal 1 Maret tentara Jepang secara bersamaan mendarat di 3 wilayah di Pulau Jawa. Pertama adalah Teluk Banten, berada di sekitar sini. Kedua, Eretan Wetan atau Indramayu sekarang, sekitar sini. Dan yang ketiga, Kragan, Jawa Timur, sekitar sini.
Jadi 3 wilayah ini adalah 3 wilayah pertama di Pulau Jawa yang secara bersamaan didatangi bangsa Jepang, tentara Jepang. Dari 3 wilayah ini kemudian pasukan Jepang mulai merangsek masuk ke daerah pedalaman kayak Bogor, Bandung, Cilacap dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau nanti ujian atau ulangan ada soal berupa peta Pulau Jawa polos, terus ada tulisan huruf atau angka di dalam peta tersebut, pertanyaannya mungkin begini. Berdasarkan peta yang sudah ditunjukkan di atas, bahwa di manakah kota-kota tempat pertama kalinya Jepang tiba di Pulau Jawa. Jadi harus 3 nih berarti. Teluk Banten, Eren Wetan, dan Kragan. Nah, kalian tinggal tunjukkan lokasinya di sebelah mana. Biasanya ditunjukkan dengan huruf atau angka dalam soal. Nah, jadi kalian pahami di sini ya. Tuh. Ini peta tentang pendaratan tentara Jepang. Kemudian beberapa hari setelahnya, pasukan Jepang semakin cepat-cepat menguasai berbagai daerah di Pulau Jawa hingga nantinya Batavia atau Jakarta sekarang sebagai ibu kota kekuasaan Belanda berhasil dikuasai Jepang. Pada tanggal berapa? 5 Maret 1942. Nah, dengan dikuasainya Batavia oleh Jepang, pasukan atau militer pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah sangat lemah. Hingga akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di tanggal 8 Maret 1942. Jepang resmi menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jadi pada tanggal 8 Maret terjadi perjanjian Kalijati antara Jepang dan Belanda. Isinya tentang apa? Serah terima kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Belanda ketika itu dipimpin panglima militernya Terpurten dan Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Jadi sejak kapan pemerintah pendudukan Jepang terbentuk di Indonesia? Sejak 8 Maret 1942 dengan adanya perjanjian Kalijati yang berisi tentang serah terima kekuasaan atau tanda menyerahnya Belanda terhadap Jepang. Dan masa pendudukan Jepang dari 1942, 8 Maret 1942 berlangsung hingga 17 Agustus 1945.